Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan pertanyaan dari konseling behavioristik. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi poin-poin penting dari setiap aliran dalam pendekatan behavioristik? Pendekatan behavioristik dalam psikologi itu memiliki beberapa aliran utama, masing-masing dengan poin-poin penting yang mencirikan metode dan prinsip-prinsipnya. Berikut ini poin-poinnya. Yang pertama itu classical conditioning. Tokohnya itu Ivan Pavlov. Prinsip dasarnya, pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang sudah memiliki respon alami. Komponen kuncinya, yang pertama itu ada unconditioned stimulus. Stimulus yang secara alami menimbulkan respon tanpa pembelajaran sebelumnya, misalnya makanan. Selanjutnya itu unconditioned response. Respon alami terhadap UCS. Misalnya air liur saat melihat makanan. Jadi eh, responnya itu otomatis. Yang ketiga itu condition stimulus. Stimulus netral yang setelahnya dikaitkan dengan UCS. Menimbulkan respon terlatih. Misalnya bunyi lonceng. Selanjutnya itu condition response. Respon yang dipelajari terhadap CS. Misalnya air liur saat mendengar lonceng. Oke, lanjut dari fenomena pentingnya. Yang pertama itu generation. Tanggapan yang sama terhadap stimulus yang mirip dengan CS. CS itu condition stimulus ya, disingkat aja jadi CS. Yang kedua itu discrimination. Kemampuan untuk membedakan antara CS dan stimulus yang tidak terkait. Ketiga, extinction. Hilangnya CR ketika CS berulang kali disajikan tanpa UCS. Poin selanjutnya itu operant conditioning. Tokohnya itu D.F. Skinner. Prinsip dasarnya, pembelajaran terjadi melalui konsekuensi dari perilaku. Perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menguntungkan cenderung diulang. Sementara yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menguntungkan cenderung dihentikan. Komponen kuncinya, penguatan atau reinforcement. Pertama ini penguatan yang positif, memberikan stimulus yang menyenangkan setelah perilaku untuk meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. Yang kedua, penguatan negatifnya, menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku untuk meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. Selanjutnya itu dari kebalikannya tadi. Yang tadi kan penguatan, yang ini penghukuman, punishment. Punishment positif atau penghukuman yang positif, memberikan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku untuk mengurangi frekuensi perilaku tersebut. Negatif punishment, menghilangkan stimulus yang menyenangkan setelah perilaku untuk mengurangi frekuensi perilaku tersebut. Selanjutnya itu shaping, proses pembentukan perilaku baru dengan memperkuat secara bertahap perilaku yang mendekati target. Fenomena pentingnya, schedules of reinforcement, pola pemberian, penguatan yang mempengaruhi kecepatan dan kestabilan pembelajaran. Misalnya fixed ratio, variable ratio, fixed interval, dan variabel interval. Itu baru 2 poin ya. Mungkin ada yang mau menambahkan sisa poinnya? Baik, saya akan menambahkan untuk aliran-aliran dalam behavioristik. Yang saya ketahui itu ada social learning theory. Itu dari Albert Bandura. Prinsip dasarnya dia mengatakan pembelajaran terjadi melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain, selain melalui penguatan langsung. Modelingnya dia itu proses belajar melalui meniru perilaku orang lain, lalu visual reinforcement, pembelajaran melalui pengamatan konsekuensi yang dialami oleh model, ada self-efficacy,
keyakinan individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan tugas tertentu. Nah, untuk fenomena pentingnya ada attention, perhatian terhadap perilaku model. Attention, mengingat perilaku diamati. Reproduction, kemampuan untuk memproduksi perilaku yang diamati. Ada motivation, motivasi untuk melakukan perilaku yang diamati berdasarkan konsekuensi yang dilihat. Aliran selanjutnya itu ada Applied Behavior Analysis, ABA. Tokoh utama, nggak ada satu tokoh utama, namun banyak teknik yang dikembangkan oleh Web Scanner digunakan dalam ABA. Prinsip dasarnya, aplikasi sistematis dari prinsip-prinsip behavioristik untuk meningkatkan perilaku sosial bermakna mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Komponen kuncinya behavioristic assessment, penilaian perilaku yang memahami fungsinya dan faktor-faktor mempengaruhi. Ada intervention, penggunaan strategi yang dirancang untuk mengubah perilaku berdasarkan analisis fungsional. Lalu data collection, pengumpulan data yang dimaksud yang sistematis untuk memantau efektivitas intervensi. Fenomena pentingnya ada generalization, perluasan perubahan perilaku yang dicapai ke satu lain, maintenance, mempertahankan perubahan perilaku dari waktu ke waktu, functional analysis, analisis rinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tertentu. Nah, setiap aliran dalam pendekatan behavioristik itu memiliki fokus dan teknik yang berbeda. Namun, semuanya bertujuan untuk memahami dan mengubah perilaku melalui proses belajar. Pemahaman yang mendalam tentang masing-masing aliran ini membantu konselor dalam memilih dan menerapkan teknik yang paling sesuai dengan kebutuhan klien. Kurang lebih itu untuk penjelasan yang pertanyaan pertama itu. Aliran-aliran dalam pendekatan behavioristik. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana aliran-aliran tersebut berbeda dalam pendekatan dan intervensinya? Kan ada yang mau bantu jawab? Saya mau jawab. Yang pertama itu conditional klasik dari Ivan Pavlov. Nah, kalau dari Ivan Pavlov pendekatannya itu berfokus pada asosiasi antara stimulus dan juga respon otomatis. Menekankan pada pembelajaran melalui asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang menghasilkan respon alami. Seperti tadi contohnya itu kepada anjing. Kemudian intervensinya dari alirannya Ivan Pavlov ini menggunakan teknik pengkondisian untuk mengubah respon terhadap stimulus tertentu. Contohnya menggunakan stimulus yang diinginkan, misalnya sebuah bel, bersama dengan stimulus alami, misalnya makanan, untuk menghasilkan respon tertentu, contohnya yaitu air liur pada anjing. Kemudian aliran yang kedua yaitu conditioning operant dari B.F. Skinner. Pendekatan B.F. Skinner ini lebih berfokus pada konsekuensi dari perilaku dan bagaimana konsekuensi tersebut mempengaruhi frekuensi perilaku. Menekankan pada penguatan atau reinforcement dan penghukuman atau punishment sebagai alat utama dalam pembelajaran yang dilakukan. Intervensi yang dilakukan sama B.F. Skinner itu menggunakan penguatan positif dan penguatan negatif untuk meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan. Menggunakan hukuman positif dan juga hukuman negatif untuk mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya yaitu memberikan penghargaan terhadap anak yang menyelesaikan tugasnya tepat waktu, yaitu menggunakan reinforcement positif, atau menghapus tugas tambahan jika anak berperilaku baik, itu penguatan negatif atau reinforcement negatif. Untuk aliran selanjutnya mungkin teman-teman ada yang bisa menyampaikan. Aku mau menambahkan ya. Untuk aliran yang selanjutnya itu ada teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Jadi pendekatannya itu menekankan pada pembelajaran melalui observasi dan imitasi. Jadi mengakui peran penguatan dan hukuman, tapi juga menekankan pentingnya model sosial. Intervensinya itu menggunakan model peran untuk mengajarkan perilaku baru, mendorong observasi perilaku positif dan meniru perilaku tersebut. Contohnya itu kayak menggunakan video atau demonstrasi langsung dari orang yang dihormati untuk mengajarkan keterampilan atau perilaku tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada teori pemrosesan informasi. Pendekatannya itu melihat pembelajaran sebagai proses
pemrosesan informasi yang melibatkan penyandian, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Menekankan pentingnya perhatian, memori, dan strategi kognitif dalam pembelajaran. Intervensinya itu mengembangkan strategi untuk meningkatkan perhatian dan penyandian informasi. Yang kedua, menggunakan teknik seperti peta konsep, latihan berulang, dan pemecahan masalah untuk membantu memproses dan mengingat informasi. Nah, contohnya mengajarkan teknik mnemonik untuk membantu siswa mengingat informasi penting atau menggunakan latihan berulang untuk memperkuat pembelajaran. Nah, untuk aliran selanjutnya, behaviorism radikal oleh B.F. Skinner. Jadi pendekatannya itu berfokus secara eksklusif pada perilaku yang dapat diamati dan hubungannya dengan lingkungan. Yang kedua, mengabaikan proses mental internal sebagai penjelasan perilaku. Nah, intervensinya itu menggunakan analisis fungsional untuk memahami hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Yang kedua, mengembangkan program penguatan yang sistematis untuk membentuk dan memodifikasi perilaku. Nah, contohnya itu menerapkan jadwal penguatan yang tetap untuk memperkuat perilaku yang diinginkan atau menggunakan teknik shaping untuk mengembangkan perilaku baru melalui langkah-langkah kecil. Nah, mungkin itu saja tambahannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana menentukan pilihan aliran yang tepat dalam konseling berdasarkan kebutuhan klien? Mungkin ada yang mau bantu jawab? Saya ingin menjawab tentang bagaimana menentukan pilihan aliran yang tepat dalam konseling berdasarkan kebutuhan klien. Nah, menentukan aliran yang tepat dalam konseling berdasarkan kebutuhan klien melibatkan beberapa langkah penting untuk memahami situasi klien dan memilih pendekatan yang paling sesuai. Nah, berikut adalah panduan umum yang dapat membantu kita. Yang pertama yaitu evaluasi kebutuhan klien. Ada beberapa poin di sini, yaitu yang pertama wawancara awal. Kita sebagai konselor melakukan wawancara menyeluruh dengan klien untuk memahami latar belakangnya, masalah yang dihadapi, dan tujuan konselingnya. Kemudian poin yang kedua itu ada observasi dan pengamatan. Kita sebagai seorang konselor memperhatikan perilaku dan respon klien selama interaksi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian poin ketiganya penilaian formal, yaitu menggunakan alat tes psikologis yang sesuai untuk mengevaluasi kondisi mental, emosional, atau sosial klien. Kemudian yang kedua itu ada pemahaman tentang aliran-aliran konseling, teman-teman. Jadi kita itu bisa menentukan pilihan aliran yang tepat dalam konseling berdasarkan kebutuhan klien, itu kita bisa menggunakan pemahaman tentang aliran-aliran dalam konseling itu. Ya, itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada behaviorisme, yang dimana cocok untuk masalah-masalah perilaku yang spesifik memerlukan perubahan perilaku melalui teknik seperti penguatan atau shaping. Kemudian psikoanalisis. Psikoanalisis ini tepat untuk klien yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang konflik emosional yang mendasari perilaku mereka, seringkali dari masa kanak-kanak. Kemudian yang humanistik atau terapi pemusatan pada klien Gestalt, sesuai untuk klien yang mencari pengembangan pribadi, pertumbuhan, dan peningkatan kesadaran diri. Kemudian ada aliran kognitif behavior atau CBT. Konseling ini berfokus pada pola pikir dan perilaku klien, cocok untuk masalah seperti gangguan kecemasan, depresi, atau kebiasaan buruk. Kemudian ada eklektik, menggabungkan pendekatan dari berbagai aliran berdasarkan kebutuhan klien dan situasi yang spesifik. Kemudian yang ketiga yaitu mempertimbangkan faktor-faktor khusus klien. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu kondisi psikologis.
apakah kalian memiliki gangguan khusus seperti depresi, kecemasan, atau trauma yang memerlukan pendekatan tertentu? Nah, tujuan kliennya itu apa yang ingin dicapai klien dari konseling ini? Misalnya kayak perubahan perilaku konkret, pemahaman diri yang lebih mendalam, atau mengatasi trauma masa lalu. Kemudian poin ketiganya, yaitu kepribadian dan preferensi klien. Mempertimbangkan gaya kognitif, preferensi terhadap pendekatan yang lebih terstruktur atau lebih reflektif, dan cara klien merespon intervensi tertentu. Kemudian yang keempat, yaitu bisa dengan konsultasi dengan rekan atau supervisor. Nah, di sini didiskusikan kasus dengan rekan konselor lainnya atau supervisor untuk mendapatkan sudut pandang tambahan dan saran tentang pendekatan yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu pemilihan pendekatan yang tepat. Nah, berdasarkan informasi yang udah kita peroleh dari evaluasi awal dan pemahaman tentang aliran-aliran konseling, pilih pendekatan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan klien. Jelaskan kepada klien mengapa pendekatan ini dipilih dan bagaimana pendekatan ini diharapkan dapat membantu dalam mencapai tujuan konseling. Nah, misalnya nih, contoh penerapannya itu jika seorang klien datang dengan kecemasan yang kuat dan sering mengalami kecemasan yang tidak beralasan, pendekatan CBT mungkin paling sesuai karena fokusnya pada pemahaman dan mengubah pola pikir yang menyebabkan kecemasan tersebut. Nah, di sisi lain, jika klien menghadapi konflik dalam hubungan interpersonal dan perlu memahami dinamika psikologis yang mendasarinya, psikoanalisis atau terapi gestal mungkin yang lebih tepat. Nah, dengan mempertimbangkan dengan cermat kebutuhan klien dan karakteristik masing-masing, pendekatan konseling kita itu dapat membantu keputusan yang terinformasi dan membantu klien mencapai perubahan dan pertumbuhan yang diinginkan dalam konseling tersebut. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Bagaimana meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknik dari berbagai aliran behavioristik dalam konseling? Saya jawab ya. Untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknik dari berbagai aliran behavioristik dalam konseling, berikut ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus studi mendalam tentang aliran-aliran behavioristik. Itu ada 2 studi. Yang pertama, literatur dan sumber daya. Itu maksudnya kita harus baca buku, artikel, dan materi yang terkait tentang menguraikan prinsip-prinsip dan teknik dari masing-masing aliran behavioristik, seperti conditioning klasik, conditioning operan, teori belajar sosial, dan lain-lainnya. Yang kedua itu pelatihan dan seminar. Ikuti pelatihan atau seminar yang diberikan oleh para ahli dalam bidang behaviorisme untuk memperdalam pemahaman Anda tentang teori dan praktek yang terkait. Kedua itu praktek aktif dalam kasus konseling. Yang pertama, supervisi. Mintalah supervisi dari rekan konselor yang lebih berpengalaman atau supervisor untuk mendiskusikan penerapan teknik behavioristik dalam kasus-kasus konseling yang nyata. Yang kedua, simulasi dan role play. Lakukan simulasi atau role play dengan rekan sejawat untuk mengasah keterampilan dalam penerapan teknik behavioristik dalam berbagai skenario konseling. Yang ketiga itu penerapan teknik dalam konteks konseling sehari-hari. Kasus konseling variatif. Usahakan untuk bekerja dengan berbagai jenis klien dan masalah konseling untuk melatih fleksibilitas dalam menerapkan teknik-teknik behavioristik. Selanjutnya, catatan dan evaluasi. Lakukan pencatatan sistematis tentang pengalaman Anda dalam menggunakan teknik behavioristik, termasuk evaluasi terhadap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi ketika melakukan konseling. Mungkin ada yang mau nambahkan poin-poinnya? Saya mau menambah ke Mas Fuadi. Iya, monggo Mas Ragil. Mas Fuadi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan penerapan teknik dalam konteks konseling sehari-hari. Ini ada lagi konsultasi dan diskusi dengan rekan.
Maksudnya itu diskusikan pengalaman dan strategi dengan rekan konselor atau dalam kelompok studi untuk mendapatkan umpan balik perspektif tambahan. Ada lagi pengembangan kemampuan empati dan hubungan terapeutik. Kemampuan teknik behavioristik fokus pada motivasi perilaku, penting juga untuk mengembangkan keterampilan dalam membangun hubungan terapeutik yang kuat dan empati dengan klien. Lalu yang terakhir ini ada pemantauan dan pembangunan pengetahuan. Maksudnya itu tetap up-to-date dengan literatur dan penelitian terbaru dalam bidang behaviorisme untuk memperkaya dan memperbarui pengetahuan Anda tentang teknik dan aplikasi dalam konseling. Contoh penerapannya seperti ini. Misalkan Anda ingin meningkatkan penggunaan teknik shaping dalam konseling. Anda dapat mulai dengan membaca literatur tentang shaping dalam behaviorisme. Mempelajari studi kasus tentang bagaimana teknik ini diterapkan dalam konteks klinis dan kemudian mencoba menerapkan dalam simulasi atau dalam kasus konseling sehari-hari. Selama proses ini, penting untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti kepekaan terhadap tanda-tanda perilaku yang mendekati tujuan, penggunaan penguatan yang efektif, dan evaluasi terhadap kemajuan klien. Dengan konsistensi, refleksi diri, dan komitmen untuk terus belajar, Anda dapat meningkatkan keterampilan Anda dalam menggunakan teknik dari berbagai aliran behavioristik dalam konseling, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi klien Anda dalam mencapai tujuan konseling mereka. Ya, kurang lebih itulah penjelasan dari saya. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab ya. Mungkin cukup sampai sini aja diskusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.